Salam jumpa kembali dengan Kominfo TV. Saya Diana Julita melaporkan berita daerah Pasaman terkait kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat ke Kabupaten Pasaman pada hari Senin 28 Agustus 2023. Mengawali kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Asnawi SHMH yang didampingi oleh Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Khaidir SHMH, Asisten Intelijen Mustakbirin SHMH, Kepala Bagian Tata Usaha Muhammad Ali SHMKN, Kasih Penkum Faruk Fahrozi SHMH, ke Kabupaten Pasaman disambut hangat oleh Bupati Pasaman Haji Beni Utama dan Kejaksaan Negeri Pasaman Fitri Zulfahmi dan serta istri dari jajaran Kejaksaan Negeri setempat bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping Senin 28 Agustus 2023. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan rombongan pada kesempatan tersebut juga berkesempatan mengunjungi dan bertatap muka dengan para guru TK Adiaksa 31 Pasaman, di mana sekolah tersebut berada di bawah naungan pengurus Ikatan Adiaksa Dharma Karini, wilayah Sumatera Barat. Selain itu, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat memberikan bingkisan berupa peralatan belajar bagi sekolah tersebut. Selain meninjau sekolah taman kanak-kanak tersebut, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat juga melakukan tamu ramah dengan seluruh jajaran Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping, termasuk para istri di Aula Pertemuan Kejaksaan Pasaman. Di hari yang sama, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yang disambut kembali oleh Bupati Pasaman, kali ini juga didampingi oleh Wakil Bupati Pasaman, Sabar AS, Prokopimda, Sekretaris Daerah Maraondak, staf ahli, asisten, camat, dan seluruh wali nagari se-Kabupaten Pasaman di kediaman Bupati Pasaman.
Dalam kunjungan kerja Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat tersebut ke Pasaman juga dilaksanakan penyuluhan hukum terhadap aparatur daerah di Kabupaten Pasaman di Balerong Pusako Anak Nagari, dan dalam hal tersebut Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menjelaskan terkait sistem pengelolaan dan pelaksanaan penggunaan dana desa maupun dana proyek harus dilaksanakan menurut ketentuan dan perundangan yang berlaku. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam arahannya juga mengatakan anggaran yang dilimpahkan kepada setiap instansi ataupun lembaga seperti dinas, desa, atau nagari diibaratkan adalah titipan yang harus disampaikan pada yang bersangkutan dengan utuh. Sebelumnya, Bupati Pasaman Haji Beni Utama dalam sambutannya mengatakan kehadiran Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat di Pasaman atas nama pemerintah dan masyarakat Pasaman mengucapkan selamat datang di ranah Pasaman. Dengan hadirnya Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat di Pasaman, apalagi dalam kesempatan ini dapat memberikan penyuluhan hukum terhadap aparatur daerah, terkhusus pada wali nagari yang sebagian besar dalam pelaksanaan APB nagari masih kurang memahami tentang masalah hukum. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam hal ini juga mengingatkan kiranya seluruh pelaksanaan kegiatan agar berhati-hati dalam pengelolaan keuangan maupun pelaksanaan suatu proyek, seluruhnya harus dijalankan sesuai dengan yang semestinya atau kata lain dengan aturan yang telah ditetapkan. Seandainya kalau kurang paham terutama dalam setiap pengerjaan proyek yang dilaksanakan dan sebelum dilaksanakan PHO, pihak kejaksaan dalam hal ini sangat terbuka memberikan arahan dan penyuluhan agar nantinya tidak terjebak dengan ketidakpahaman yang bersangkutan mengenai hukum. Pemirsa, Beni Utama yang juga seorang mantan jaksa mengatakan dengan adanya penyuluhan hukum yang diberikan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat akan dapat menambah ilmu terutama bagi wali nagari mana yang tidak dan mana yang boleh dilaksanakan berdasarkan hukum dan ketentuan yang berlaku. Dan dalam hal ini Beni Utama sudah sering mengingatkan kepada aparaturnya. Di samping itu dengan adanya penyuluhan hukum tersebut setidaknya akan menyelamatkan aparatur nagari dari jeratan hukum. Di samping itu nantinya akan berimbas pada seluruh penyelamatan anggaran yang ada termasuk yang berasal dari APBN maupun APBD dan APB nagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wati Pasaman, yang kami hormati Bapak Kejati beserta rombongan, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Pasaman, Forkopimda, sudah dihadiri Bapak Ketua Pengadilan Negeri, yang kami hormati Bapak Asisten Staf Ahli Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasaman, yang kami hormati Bapak Camat Wali Nagari se-Kabupaten Pasaman, hadirin undangan yang kami hormati, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, acara kunjungan kerja Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Barat ke Kabupaten Pasaman pada hari ini Senin 28 Agustus 2023 di Balerong Pusako Anak Nagari dimulai. Hadirin undangan yang kami hormati, mengawali acara ini sambutan dan ucapan selamat datang oleh Bupati Pasaman yang kami hormati Bapak Haji Beni Utama. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, seterusnya Pak Asisten Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, serta pejabat lingkungan Kejaksaan Tinggi yang mengikuti kunjungan kerja Bapak Kejati Sumbar di Kabupaten Pasaman. Seterusnya yang saya hormati Saudara Wakil Bupati Pasaman
Mudah-mudahan sebentar lagi jadi bupati Pak Kejati. Karena Pak Bupati seperti yang saya laporkan mundurkan diri dan sudah diparipurnakan hari Sabtu kemarin untuk maju sebagai calon anggota legislatif di DPR RI. Seterusnya yang saya hormati rekan-rekan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, hadir Pak Dandim, Pak Ketua PN, Pak Kajari, insyaallah Pak Kapolres sebentar lagi juga hadir bersama kita pada hari ini. Para asisten, staf ahli Bupati, seterusnya para camat, wali nagari, se-Kabupaten Pasaman yang saya hormati, yang hari ini lengkap hadir Pak Kejati dan 62 nagari kita di Kabupaten Pasaman, Pak Camat juga, para OPD juga hadir. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, kelimpahan rahmat dan karunia-Nya, terutama rahmat sehat dan kesempatan sehingga kita bisa hadir bersama-sama pada siang hari ini dalam rangka kunjungan kerja Bapak Kejati dan rombongan di Kabupaten Pasaman. Izinkan kami pertama menyampaikan selamat datang di Kabupaten Pasaman pada Pak Kejati dan rombongan. Kabupaten Pasaman ini saya perkenalkan sedikit Pak Kejati. Ini kabupaten terujung arah ke utara dari Provinsi Sumatera Barat. Dari 19 kabupaten kota kita paling utara. Berpenduduk lebih kurang sekarang ini sekitar 318 ribuan penduduk Pasaman. Ke utara berbatasan dengan Sumatera Utara, sedangkan ke timur berbatasan dengan dua provinsi, Riau, ya, Provinsi Riau. Jadi Pasaman ini berbatas dengan dua provinsi Pak Sinta, satunya ke Riau, satunya ke Sumatera Utara. Penduduk kita dari segi etnis beragam di sini Pak. Jadi ada etnis Minang, Tapanuli atau Mandailing, ada juga Batak, ada juga Jawa. Di sini agak beragam etnis kita, sama dengan Pasaman Barat. Ya, sama dengan Pasaman Barat. Terdiri dari 12 kecamatan Pak. Ada 12 kecamatan kita. Dengan 62 nagari. 62 nagari ini baru saja dimekarkan. Dulunya kita 37 nagari dan sudah dimekarkan menjadi 25 nagari baru. Nagari baru ini masih menyusu ke induknya Pak Kejati. Artinya belum ada anggaran tersendiri. Ya, kita berharap di 2024 ini tentu sudah dengan anggaran sendiri. Dapat dana desa dari pemerintah pusat dalam rangka percepatan pembangunan di masing-masing nagari yang ada di Pasaman. Sementara permasalahan yang menonjol di Kabupaten Pasaman tidak ada Pak Kejati, ya, dan semua masih berjalan normal, kerjasama dengan kejaksaan, pendampingan baik dalam program yang ada terus kita lakukan dengan Datun juga Pak. Ya, kita telah bekerjasama dan beberapa kali kejaksaan mewakili negara, khususnya mewakili pemerintah daerah Pak. Terakhir kita kalau tidak salah dan gugatan Pak Wali, ya, yang Wali Nagari saya menggugat, ya, karena kita berhentikan. Beliau tidak terima, kemudian digugat, alhamdulillah sampai di tingkat kasasi kita dimenangkan. Sudah ingkrah, ya, sudah ingkrah dan sudah kita pilih Wali Nagari definitif yang baru. Jadi ini sekilas informasi yang perlu
barangkali Pak Kejati ini pencerahan Pak untuk kami Kepala SKPD, Bapak jarang-jarang datang ke sini, terutama tentu di bidang hukum. Kemudian juga para wali nagari kita ini Pak perlu juga pencerahan, karena kita tahu rekrutmen Pak Wali kita ini kan dari berbagai latar Pak, latar belakang, yang kadang-kadang kita khawatir beliau karena ketidaktahuannya Pak Kejati salah dalam mengelola keuangan nagari. Ya, kita khawatir tentu juga berimplikasi hukum. Ini yang barangkali Pak Kejati perlu pencerahan kepada kami, Pak Wali dan seluruh OPD yang ada. Saya pikir itu saja Pak Kejati yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat datang di Kabupaten Pasaman, khususnya di Lubuk Skaping, ibu kota kabupaten ini. Ya, mudah-mudahan Pak Kejati betah selama di sini dan selamat pulang dan pergi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan dan arahan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Barat yang kami hormati Bapak Asnawi SHMH. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin Sayyidina wa habibina wa syafina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati, maaf kalau saya panggil Kakanda karena dia senior saya sebenarnya. Dia mantan jaksa dulu. Tetap saya harus hargai Kakanda kami, Pak Bupati Pasaman. Yang kami hormati Pak Wakil Bupati Pasaman yang nanti sebentar lagi akan melanjutkan estafet. Tapi harapan saya kalau bisa jangan cuma sebentar, seterusnya lagi bisa. Kan tinggal melanjutkan. Jadi program yang telah dicanangkan oleh Pak Bupati ya tinggal diteruskan, diperhalus lagi ke depan sehingga semua masyarakat pada umumnya Kabupaten Pasaman bisa melaksanakan hasil pembangunan dari Pak Bupati dan Wakil Bupati. Yang kami hormati, ini Adinda dari Forkopimda, ini ada Pak Ketua PN, Pak Dandim, Ketua PA, Pak Kejari juga hadir. Ya. Yang kami hormati, Pak Sikdah, selamat datang. Yang kami hormati, ini saya bawa dua asisten intelijen ya, Pak Mustafirin. Yang kami hormati juga Pak Asdatun, saya juga bawa karena ini ada hubungannya nanti semua dengan hal-hal yang nanti kita kerjakan di daerah. Kemudian ada Kabak TU ya. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu Kepala SKPD yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, para camat yang hadir alhamdulillah dan juga semua wali nagari. Kasih aplaus dulu untuk semua wali nagari, alhamdulillah. Jauh-jauh datang ke kota Pasaman hanya untuk bertemu dengan kita semua, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita hasilkan dari pertemuan ini memberikan suatu hal yang positif ke depan. Sebenarnya saya harusnya pakai slide ya, tapi nggak apa-apa nih. Saya ngantar aja secara lisan. Jadi izin Pak Kandah, Pak Bupati. Sebenarnya rencana saya itu belum waktunya ke sini. Cuma beliau meminta kalau bisa katanya bisa lebih cepat lebih bagus untuk bisa ketemu dengan para wali negari. Alasannya beliau biar wali negari tahu seperti apa ke depan kita bekerja dengan baik supaya dalam hal melaksanakan program-program yang diberikan tanggung jawab kepada kita semua kita bisa melaksanakan dengan baik. Dan alhamdulillah sekaligus kami kunker di Kejaksaan Negeri Pasaman, saya juga bisa menyampaikan diri bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat ini. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Bupati bahwa
bagaimana kita bisa mengelola ya, anggaran, apakah itu APBD, ya. Dan mungkin kalau APBN memang sudah dari pusat ya, agar kiranya anggaran itu tidak mubazir. Itu dulu yang pertama, tidak mubazir. Karena kita ini hanya ketimpa ibaratkan orang nitip, Pak, tolong Pak nitip untuk si A itu. Apakah nanti titipan itu sampai atau tidak tergantung dari kita, kan begitu kan. Nah titipan itu kita sebagai orang yang berikan titip harus bertanggung jawab. Nah bagaimana bertanggung jawab? Jadi ketika ada suatu tugas yang diberikan kepada dia, apapun sifatnya, apakah membangun sekolah, ya, membangun gedung, membangun jalan desa-desa, atau semacamnya. Semua harus kita menjadikan bahwa anggaran ini tujuannya apa. Itu dulu yang pertama. Tanpa itu kita tidak bisa melaksanakan suatu tanggung jawab yang penuh. Tujuannya apa? Contoh diberikan suatu anggaran. Ini tujuannya nanti manfaatnya untuk apa? Jadi ketika kita diberi dana desa, umpama ada anggaran dana desa untuk membangun jembatan menghubungkan dari suatu desa ke desa lain, itu tujuannya untuk apa? Kita harus lihat manfaatnya apa nanti ketika saya bangun. Jangan ada anggaran, udah dikerjakan penting selesai, PHO selesai, tanggung jawab saya selesai. Bukan itu, Pak. Kita harus lihat dulu manfaatnya. Bermanfaatkah nanti yang saya bangun ini? Tujuan terakhirnya apa untuk masyarakat? Bermanfaat nggak? Karena banyak, ya, sebenarnya banyak contoh-contoh yang saya bisa gambarkan di sini karena nggak ada slide. Jembatan baru 2 hari, Pak, dengan menggunakan anggaran desa 170 juta, hanya berapa meter? Baru 2 hari ambruk. Karena yang membangun itu tidak menghayati nanti manfaatnya apa. Yang penting selesai, udah. Tapi manfaat tujuan daripada Anda membangun jembatan itu tidak ada apa-apanya. Artinya bahwa titipan tadi yang harus Anda pertanggungjawabkan ke masyarakat, ini kan titipan supaya masyarakat nanti dapat menikmati jembatan tersebut. Tapi tidak bisa dinikmati oleh masyarakat, maka tujuan daripada titipan itu tidak sampai kepada masyarakat. Mubazir. Banyak kejadian-kejadian, ya. Sekolah baru seminggu dibuat, ambruk itu dari atas itu. Kenapa? Tadi. Yang penting selesai PHO. Tanda tangan, udah selesai. Ya. Tapi tanggung jawab kita yang membangun itu kira-kira seperti apa? Oleh karena itu dulu niat kita. Ketika kita mendapatkan suatu tanggung jawab oleh negara, betul-betul kita mindsetnya bagaimana saya bekerja membangun yang bisa dinikmati untuk selama-lamanya kalau perlu. Sampai umur bangunan itu jangan sampai baru seminggu anak cucu kita ambruk kena, kesian. Banyak kejadian seperti itu. Saya berikan sebenarnya selainnya bisa dilihat ada beberapa contoh di mana-mana. Itu yang pertama dulu. Jadi oleh karena itu tolong sama-sama kita memaknai bahwa ketika ada anggaran yang diberikan kepada kita untuk dikelola, betul-betul kita harus memaknai bahwa ini tujuannya nanti untuk apa, dimanfaatkan nggak? Jangan nanti saya bekerja tidak ada juga manfaatnya, percuma. Ya. Nah kita lihat bahwa ini banyak beberapa kejadian-kejadian yang terjadi di sekeliling kita, bahwa korupsi itu semakin lama semakin meningkat, ya. Bukan lagi semakin berkurang. Kita tutup di sini, muncul di sini, muncul di sini. Ya. Kami aja sini baru 2 minggu ya, 2 minggu sudah terpaksa harus tahan 16 orang. Baru 2 bulan di Kejaksaan Tinggi. Ya, Pak Kapolres selamat datang, silakan. Ya, kasih Pak Kapolres sudah hadir. Kenapa terjadi seperti itu? Itu yang pertama tadi itu. Saya nggak apa-apa buka aja, satu contoh aja, contoh besar, biar kita paham. Karena kalau dari awal kita tidak punya niat baik untuk bekerja baik, itu percuma. Walaupun sebesar apa, seketat apapun aturan itu tidak akan bisa bekerja dengan maksimal kita. Contoh yang setengah ini, saya tidak membuka apa-apa, hanya sekedar mengingatkan semua.
Di Sumatera Barat tahun kemarin diberi anggaran 3 miliar, 3 miliar kalau salah itu. 3 miliar ya, sapi bunting. Sapi. 39 miliar Pak, hampir 40 miliar. Itu sapi nanti diperoleh dari luar. Tolong beli sapi bunting, hampir 40 miliar, belikan sapi, semua berasal dari luar kota, dari wilayah Sumbar. Dengan harapan tahun depan nanti kita punya sapi, kalau 3.000 berarti 30.000, 3.000 berarti 6.000 tahun depan. Kan begitu logikanya. Semua dari luar, tidak boleh beli sapi dari dalam, semua dari luar. Nah, jika contoh umpama 3.000, taruhlah 3.000 dulu, jangan terlalu banyak. 3.000 sapi bunting kita beli dari luar, artinya Sumber, Sumatera Barat tahun depan atau nggak sampai setahun karena sudah bunting mendapatkan sapi 6.000, 2 kali lipat. Tahun depan lagi, tambah lagi kan. Tapi itu tidak bisa dilakukan. Dirobahlah dia, jadi sapi darah. Sapi darah juga bukan sapi darah yang siap untuk dikawini, tapi masih orang bilang di sini katanya induk kambing. Masih anak-anak. Kapan kawinnya itu? Istilahnya belum, kalau kita punya anak belum haid ya, kapan kawinnya itu? Kapan kita tunggu? Itu pun banyak yang mati karena speknya nggak sesuai. Ini sebentar berbicara masalah spek saya. Contoh aja ini. Itu pun sapi yang mereka beli bukan dari luar tapi dalam. Dari dalam Sumbar sendiri. Artinya bahwa Sumbar itu tadinya punya sapi dua, ya tetap juga dua. Karena dibelinya dari sini juga, atau taruhlah 10. Ya ngambilnya dari situ juga. Jadi tidak ada penambahan dari luar. Kan begitu. Nah, setelah itu mereka salurkan ke peternak-peternak juga karena bantuan. Mungkin dari A disalurkan ke B. Belum tentu B itu adalah peternak asli. Sedangkan A ini adalah peternak asli. Pindah ke B hanya berpindah tempat. Artinya bahwa orang itu belum tentu peternak yang baik. Mati sapinya. Karena bukan seperti peta dari awal ini. Artinya bahwa 10 tahun kemudian juga tidak ada penambahan apa-apa. Kalau begitu TNI yang ada yang dia. Karena apa? Tidak ada penambahan karena sapi itu dari dalam Sumbar sendiri. Harapan kita tadi dari luar supaya bertambah sapinya. Tapi biar 100 tahun juga nggak bertambah sapinya, karena itu juga hanya berpindah. Artinya di sini tadi yang saya bilang tadi, manfaat tujuan kita bekerja apa? Apa tujuannya? Nggak ada tujuannya. Hanya berpindah tempat aja. Bertambah nggak sapinya Sumbar? Nggak bertambah karena belinya dari dalam Sumbar sendiri, bukan dari luar. Hanya berpindah tempat aja dari peternak A ke peternak B. Uang 40 miliar kemana? Mana manfaatnya untuk masyarakat? Nggak ada. Nah kita ini coba, maksud saya itu dulu yang pola pikir kita. Masalah aturan itu soal kedua. Itu dulu, mampu nggak kita menganalisa ini bahwa ketika kita mendapatkan suatu amanah, bisa nggak kita tujuan daripada ini apa? Sampai nggak ke masyarakat? Seperti ini nggak sampai ke masyarakat, nggak ada apa-apanya, hanya berpindah tempat aja sapinya. Tapi untuk populasi sapi yang Sumatera Barat tidak ada sama sekali berkembangnya. Satu sen pun tidak ada karena bukan dari luar. Nah sekarang kita mau mengampuni orang seperti ini, ya tetap harus diproses. Jadi ini contoh yang kecil yang saya dapatkan. Jadi ini banyak contoh-contoh yang lain. Seperti contoh tadi, jembatan baru 2 hari, dana desa 170, para tadi selalu ada di Selatan. Itu hanya 2 hari. Setelah itu ambruk, nggak bisa dimanfaatkan apa-apa. Setelah itu masyarakat pakai bambu. Di atas jembatan yang runtuh itu pakai bambu. Artinya bahwa dana desa yang dipakai itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Hanya 2 hari yang dipakai. Setelah itu rubuh, kemudian dipakai bambu lagi di atasnya. Dibawahnya beton yang rubuh itu, bambu di atasnya. Artinya kita bekerja nggak sampai ke masyarakat. Titipi masyarakat itu nggak nyampe. Artinya masyarakat tidak bisa menikmati. Mubazir itu yang perlu kami berikan penjelasan bahwa tolonglah ketika kita diberikan suatu amanah, betul-betul kita memaknai manfaatnya apa nanti, tujuannya apa, bisa enggak? Ya kalau tidak bisa ya angkat tangan aja. Sepanjang sebenarnya kita mau bekerja baik, insya Allah tidak ada masalah. Ya.
Saya di sini tidak terlalu panjang lebar ya. Saya langsung aja ke ini masalah ini aja nih. Belum ya? Belum. Ya, oke. Jadi langsung ke modus yang sering terjadi di masyarakat. Ya. Aja ya, kita rehat sebentar dulu. Ya, ya. Itu ada di sini cuma Pak Sintel. Nah, kopinya enak. Nah, pisang itu loh Pak. Pisang mas. Cuma dilubus kaping itu. Apa jeruk tadi? Ya, jeruknya macam. Baru si kembang. Iya, kembang kan. Bulan ya Pak ya. Ada di daerah apa Lumbalung enggak seperti ini Pak. Seperti ini. Lembut ya. Ya. Gunung Omeh namanya. Kampungnya itu Gunung Omeh. Ada juga. Ya betul. Gitu ya. Nah, mana itu? Ya. Jadi di daerah itu rata-rata yang sering terjadi itu pengadaan barang dan jasa. Jadi saya fokus ke situ dulu ya, yang sering kita alami tiap hari. Itu ada 4 yang sering celah yang sering terjadi, yang sering dimainkan ya. Teman-teman yang di lapangan itu sering secara tidak langsung maupun langsung dimainkan. Pertama itu markup. Jadi terkadang mulai dia biasanya dari penyusunan HPS-nya itu udah mulai ya, dibuat ya, gelembung-gelembungnya sudah ya, sampai pertanggungjawabannya itu sering di marapa itu. Itu yang sering terjadi sehingga ketika BPK nanti atau BPKP turun ditemukanlah, oh ini tidak sesuai harga pasarnya sekian, kan ada aturan-aturannya semua. Jadi itu yang sering terjadi. Oleh karena itu ya kita apa adanya aja lah. Karena kita bekerja kan sudah ada aturannya semua, sudah ada apa yang penyedia pekerjaan juga, rekanan juga sudah ada aturannya, mereka sudah nggak rugi lah, ya, sudah ada semua. Jadi ada aspek yang sudah diberikan oleh negara buat kita. Ya kita ikutin aja daripada kita nanti ya pesanan pemerintah ke kita itu nggak sampai ke masyarakat, itu yang ditakutkan, itu nggak sampai ke masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, volume dikurangi. Itu yang sering terjadi. Contoh, ya Bapak aja pernah juga saya angkat perkara seperti itu, tidak secara langsung saya turun ke daerah, seperti Ramadan turun ke daerah, ngukur jalanan yang sementara habis selesai dibangun. Jalan desa yang lebarnya 2 meter, ya, panjangnya ke dalam itu sekitar 30 meter, 30 cm, ya. Setelah kami ukur, awalnya 2 meter sampai ke dalam 175 sampai kecil, sampai di sana ada lagi deh 170, dalamnya 30, saya coba pakai linggis dapat 20, ada sampai 5 cm Pak. Baru begini 5 cm sudah dapat tanah. Itu bisa dibayangkan, itu kira-kira setahun nggak nyampe setahun sudah berdebu semua itu. 5 cm Pak ketebalan itu. Artinya bahwa titipan untuk ke masyarakat nggak nyampe. Ya, nggak sampai setahun hancur. Kira-kira 3 bulan setelah saya lead perkaranya, masyarakat di sana
malah mau demo. Katanya tiap hari makan debu. Karena setiap orang mobil lewat situ kan pasir semua naik, siang-siang berdebu itu jalanan. Jadi nggak nyampe titipannya pemerintah ke masyarakat. Hanya ada di tangan kita, nggak nyampe ke masyarakat. Masyarakat tidak bisa menikmati. Kenapa? Tadi volume dikurangi. Ya. Belum lagi panjangnya. Jadi hanya mainnya 10 cm, 15 cm, 20 cm ya. Awalnya bagus, kira-kira berapa meter, tetap 2 meter, tapi ke dalam itu sudah. Ya seperti inilah, jadi tolonglah, kalau 2 meter, 2 meter lah. Yang mau menikmati Anda juga, sebagai masyarakat di situ. Gitu. Ya. Harusnya batu split, ya, batu pecah split itu, nggak pakai batu split, hanya sirtu. Pasir dan sirtu, dicampur, ya udah selesai. Jadi menemukan hanya begitu hampir 500 juta kerugian negara. Hanya berapa kilo itu ke dalam itu. Yang harusnya nanti masyarakat bisa tidak perlu lagi angkat motornya kena berlumpur. Kembali 1 tahun hancur lagi. Kembali lagi menjadi tanah gitu. Kasihan masyarakat bahwa pisang dari kampung itu dijual ke pasar. Motornya nggak bisa berjalan karena tadi itu harusnya bertahan berapa tahun baru hancur. Tapi ya kalau 5 cm ya nggak sampai setahun hancur. Tapi kalau 30 cm itu sudah dengan tadi bukan pakai sirtu, dengan skoral dan sebagainya atau split, campurannya sesuai itu bisa bertahan bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Yang menikmati adalah masyarakat. Kemudian spesifikasi barang tidak sesuai, spek barang. Contoh, biasa kita lihat yang sering terjadi itu bangunan sekolah yang sering runtuh itu. Biasa anak ketimpa itu, kasihan itu. Biasanya 1 inch umpama baja ringan umpama mungkin speknya 1 cm contoh aja. Dibeli yang setengah. Kemudian genteng. Kekuatannya itu nggak bisa bertahan. Ada kejadian di Jawa itu, Jawa Timur, Jawa Tengah juga ada. Hanya baru seminggu ada 3 bulan. Nggak kuat, gentengnya itu roboh. Untung rata-rata anak pulang sekolah kejadiannya. Tapi ada juga yang sementara belajar. Bisa dibayangkan kalau genteng itu berapa ratus, berapa ton di atas jatuh kena anak kita, itu cucu kita, kasihan. Bisa dibayangkan, hanya karena mainkan spek gitu. Spesifikasinya harusnya 1 inch, dibeli yang setengah. Kekuatannya nggak bisa. Ini pernah begini yang terkadang dimainkan ya. Memang sih untungnya ada, tapi dibanding dengan kerugian yang bisa didapatkan itu jauh lebih. Bisa dibayangkan kalau ada orang meninggal itu di bawah itu kita berdosa juga sebagai orang yang ikut bertanggung jawab di situ. Ada yang meninggal karena keruntuhan. Kemudian yang terakhir itu fiktif. Ini juga biasa yang terjadi fiktif itu biasa kegiatan yang sudah dilaksanakan nebeng di situ. Sekarang akan ikut juga. Pertanggungjawaban ada, fotonya ada, tapi kegiatan lain. Itu banyak sering terjadi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ada beberapa kejadian ya. Termasuk pernah ada kejadian orang yang di luar negeri ketemu dengan pemimpin kita, orangnya dedikasinya bagus, cemerlang, otaknya pintar, integritasnya bagus, diambillah orang itu masuk ke Indonesia. Ketika di Indonesia, ya, mereka nggak ada pernah niat untuk melakukan satu tindak pidana yang melanggar aturan. Ketika masuk, hanya beberapa tahun terdengar bahwa dia ikut sekolah di LP. Ini orang pintar Pak ini kejadian. Dan ini bukan hanya 1-2 yang terjadi. Saya pernah juga menangani satu kasus ya. Sampai bupatinya minta tolong ke saya, Pak, kasihan itu Pak. Tiap tahun dapat penghargaan. Dia adalah pegawai teladan, pegawai terrajin, rajin, kemudian pegawai teladan, pintar. Gak pernah macam-macam dia. Tapi tersangkut masalah korupsi. Ada juga seperti itu. Karena penyebab korupsi itu ada 2 ya. Bisa karena kesengajaan. Ya. Ketika mereka ada peluang sementara peluang itu ada
Di situ muncul niatnya itu. Memang ada sengaja tadi seperti tadi harusnya pembersihannya ya. Seperti pernah saya tangani itu Pak, Bapak bisa bayangkan 1 miliar kurang sedikit untuk pembangunan tempat penampungan air. Karena di sana itu orang tiap hari pakai alat itu di atas kepalanya perempuan itu ambil air jauh sekali Pak, tiap hari. Sehingga pemerintah melihat kasihan masyarakat saya, diusulkanlah ada beberapa tempat air di sana itu. Satu tempat air itu hampir 1 miliar untuk membuat tempat penampungan air. Kemudian nanti setelah itu dibuat mesin bor sampai berapa kedalaman, keluarlah air, ya. Kemudian setelah air itu dialirkan ke seluruh masyarakat yang tidak perlu lagi tiap hari pergi ambil air di sungai yang dekat gunung sana itu, jauh tempatnya. Apa yang terjadi Pak? Apa yang terjadi? Tadi setelah mendapatkan anggaran begitu, lihat peluang-peluang itu dimainkan semua. Campurannya tidak bagus, pondasinya tidak bagus. Saya ke sana pakai tangan aja, kuku terkelupas. Campurannya itu. Bagaimana bisa tahan airnya kalau begitu? Baru setengah air udah roboh di bawah itu. Kan kekuatan itu kan besar, volume air itu menekan kiri kanan langsung lepas. Karena tadi itu dimainkan semua. Bapak bisa bayangkan, jika itu jadi Pak, ada beberapa tempat itu jadi, masyarakat tidak pergi lagi, ibu-ibu pagi-pagi ambil air di atas kepalanya Pak, sampai ke rumah itu berapa meter, ada sampai 1 kilo, 2 kilo, bisa dibayangkan. Tapi itu tidak terjadi. Masyarakat hanya mimpi, tapi tidak terjadi karena semua bangunan-bangunan yang dibuat di tempat itu tidak ada yang bisa dipakai. Saya terbuka aja di Sulawesi Tengah, kasusnya di Sulawesi Tengah. Saya angkat itu kasus, hampir 1 miliar Pak, hanya baknya aja. Tapi semuanya nggak ada yang becus membuatnya. Bahkan banyak PHO belum selesai dikerjakan sudah PHO, mesin yang seharusnya siap di situ tidak ada mesinnya, sama sekali nggak ada. PPK-nya, saya tanya kenapa? Tunggu dulu mesinnya baru PHO, bilang. Saya dipaksa Pak, kepala dinas. Nanti katanya urusan saya, kalau ada apa urusan saya. Terjadi apa-apa, kepala dinas nggak mau tanggung jawab. PPK yang harus tanggung jawab. Terkadang seperti ini contoh Pak, terkadang PPK itu terkadang tidak mau melakukan satu hal-hal seperti itu. Nah, terkadang apa yang sering terjadi? Aturan yang mereka lakukan itu mereka tidak pahami. Jadi ketika mereka jadi PPK, aturan-aturan itu mereka tidak baca. Aturan-aturan yang ada dalam kontrak, aturan-aturan yang berhubungan dengan kontrak itu mereka tidak pernah baca. Itu kelemahan kita Pak. Ada pekerjaan kita tidak pernah mempelajari apa sih aturannya itu. Seperti apa regulasi yang harus kita lakukan dalam suatu kegiatan, kita jarang pelajari. Kemudian penguasaan kurang. Ditunjuk PPK nggak pernah turun ke lapangan. Ini banyak kejadian. PPK hanya percaya ke anak buah. Coba lihat di sana, jalan nggak ini? Nanya-nanya aja, jalan Pak ini. Nggak pernah. Pengawasannya kurang. Nah, oleh karena itu semua apalagi yang desa-desa ini, wali negara ini betul-betul ketika ada proyek, Bapak turun ke sana. Ya, Bapak turun lihat, benar nggak yang dikerjakan? Kalau perlu lihat aturan-aturan yang ada, kemudian seperti apa sih bahannya. Kalau ada split, ya split, jangan pakai sirtu. Pak wali negara harus negur yang kerja itu, apalagi kalau dikerjakan secara swadaya bersama-sama dengan masyarakat. Betul-betul kita jaga kualitasnya itu barang, karena jika kerjanya kita bagus nanti juga tahan lama dan kita juga akan menikmati dengan baik. Jadi itu yang kedua, terkadang pengawasan kurang, kemudian terkadang kita tadi tupoksinya kita tidak memahami suatu kejadian, suatu pekerjaan. Terkadang kita taruhlah kepala dinas, kita terkadang tidak memahami tupoksi kita seperti apa. Pernah saya melakukan pemeriksaan terhadap seorang kepala dinas, Bapak kenapa cairkan anggaran ini kan bertentangan dengan Permendagri, jelas ini aturannya ada. Bapak nggak tahu Pak, tapi disposisi Pak Bupati katakan cairkan aja katanya. Bapak nggak protes atau sampaikan ke Pak Bupati kan banyak pekerjaan, terkadang dia nggak membaca Permendagrinya, bilang
sangka enak Pak katanya, udah karena disposisinya. Sebenarnya kalau begitu cara Bapak kerja, kepala dinas seperti itu, ya tamatan SMA juga duduk di situ bisa. Itulah perlunya ada filter kita. Jadi kepala kadis-kadis ini ada filter Pak Bupati. Pak Bupati kan tidak semua mengetahui aturan Permendagri, aturan Menteri Keuangan dan itu. Banyak aturan. Anda lah yang harus pelajari. Tahu tupoksi saya apa? Ketika ada anggaran turun, pelajari aturannya. Oh ini. Ya. Jangan ketika ditanya, ya apa aja ketika tim pemeriksa seperti kejaksaan atau kepolisian nanya, tupoksinya apa? Sebentar dulu Pak ya. Telepon ke anak buahnya, tupoksi saya coba lihat apa, baru tahu. Rata-rata Pak, 99%. Ketika kita minta pertanggungjawaban, tupoksinya nggak tahu. Pasti nanya dulu, nanti biasa saya jawab, saya lihat dulu tupoksi. Baru tahu tupoksinya apa. Baru dipelajari, oh ternyata tupoksi saya ini nih. Itu sudah 2 tahun, 1 tahun jadi kepala dinas, baru tahu tupoksinya ketika diperiksa di kejaksaan atau kepolisian. Ini sering terjadi. Kita tidak tahu tupoksi kita apa. Apalagi ketika ada anggaran tidak pernah baca regulasinya. Lucu sekali. Dan ingin aja Pak, banyak kejadian di daerah-daerah itu, bantuan sosial diberikan kepada dokter untuk kuliah, untuk mengembangkan S3-nya. Ahli jantung, ahli apa. Mereka sudah praktek, punya duit, tapi menggunakan dana bantuan sosial. Di satu sisi masih banyak anak-anak yang mau sekolah, tidak mampu sekolah. Karena tidak ada uang untuk bayar SPP, itu yang didahulukan. Bukan dokter ini yang sudah kaya, sudah S2, S3 lagi dibantu oleh pemerintah, pakai uang baksos. Yang cairkan siapa? Kepala dinas. Ditanya kepala dinas, kenapa? Tahu nggak regulasinya seperti ini, nggak boleh. Katanya, sudah cair di ACC oleh Pak Bupati. Pak Bupati kan banyak, nggak bisa rinci satu-satu. Kita yang rinci satu-satu, seperti apa? Nah kalau begini semua jalannya kepala dinas tidak mau mengoreksi, tidak mau belajar, ya terjadilah seperti ini. Hal yang kecil Pak. Bapak tidak ada niat untuk korupsi. Tapi karena Bapak tidak mau mempelajari regulasi, tidak mau belajar tentang tupoksi, terjerat dengan sendirinya. Seperti tadi itu, orang yang dari luar masuk ke Indonesia, ya, dibujuk supaya mengembangkan Indonesia, nggak usah sebut namanya ada, seperti itu. Masuk penjara Pak. Karena mereka kurang paham tentang hukum. Hanya ilmunya aja diperjalan. Oleh karena itu dalam hal ini kami mengajak juga ya. Kami mengajak bahwa perlu ada pendampingan ketika Anda ragu. Perlu ada pendampingan. Kami dari kejaksaan berdasarkan aturan yang sudah ada nggak perlu saya bicara teorinya, termasuk dengan Kepres nomor 2 tahun 2021 kemarin, memberikan kewenangan kejaksaan untuk melakukan pendampingan khususnya terhadap produk-produk dalam negeri. Jadi sekarang kita diberi kewajiban untuk melihat 40% ada nggak produk dalam negeri suatu produksi itu. Tidak boleh seperti kemarin semua dari luar negeri, ya dari pengadaan kedokteran semua dari dalam negeri. Dibelinya harga 120 juta, seperti simulasi untuk persalinan. Contoh Pak, kita saya tangani perkaranya. Cara-cara bentuk manusia, kemudian bentuk bayi, cara dukun itu nanti dipanggil dukun-dukun supaya dukun beranak itu di daerah bisa tahu oh caranya melahirkan begini, ini anaknya begini dalam kandungan begini. Ada simulasinya itu, bentuk manusia, perempuan, anak-anaknya, caranya semua. Nah, itu dibeli dengan harga 120 juta dari luar negeri. Ternyata di Jogja saya buka tentang ada yang produksi di luar di Jawa, di Yogyakarta harganya 80 juta. 80 juta Pak, di luar negeri kita beli 120 juta. Oleh karena itu Presiden kemarin marah-marah. Jangan pakai luar negeri, pakai produk dalam negeri. Di samping murah juga sama kualitasnya. Oleh karena itu kemarin ada Kepres memerintahkan aparat kejaksaan untuk segera melakukan pendampingan. Jangan sampai ya masih ada orang-orang yang beli pengadaan barang itu dari luar negeri. Harus ada skalanya sekian. Ada aturan yang harus. Oleh karena itu maka kami di sini jika ya Bapak Ibu menemui suatu hal yang menjadi masalah, menjadi suatu hal yang ragu dalam pelaksanaan, kami diberi kewenangan oleh negara di bidang perdata dan tata usaha. Ini tadi Pak Asdatun, kita punya kewajiban tupoksi untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum ya terhadap permasalahan-permasalahan yang ada.
khususnya terhadap pelaksanaan proyek. Bapak bisa memulai dari awal, ya, ketika Anda mau didampingi bisa di pertengahan atau bisa di akhirnya. Di awal itu mulai penyusunan HPS, jangan sampai ada penggelembungan. Kemudian di pertengahan itu ketika mulai pelaksanaan kegiatan, atau di terakhir itu ketika penyerahan barang dan jasa, itu yang sering terjadi. Ya, penyerahan barang dan jasa itu ketika barang diterima, itu terkadang nggak memeriksa, Pak. Itu tadi sampaikan dari awal. Terkadang teman-teman kurang memeriksa, hanya lihat, oh sudah ada barangnya, ini sudah ada. Tapi mereka nggak buka, itu seperti apa isinya, cocok nggak speknya dengan yang ada dalam kontrak atau tidak. Ya, terkadang spek tidak sesuai, ya, seperti kursi yang kecil seperti itu. Terkadang speknya nggak sesuai. Modelnya sama, tapi spek yang diharapkan itu berbeda. Itulah yang terkadang ketika penerimaan barang dan jasa, penyerahan barang dan jasa yang kita lakukan itu betul-betul kita buka sedetail mungkin. Ya, kalau perlu nanti seperti disampaikan tadi bahwa kami, karena tupoksi kami berdasarkan undang-undang, bisa Bapak panggil, kasih data di sini, minta didampingi. Apakah sudah bisa saya periksa terima atau tidak? Karena pernah juga ada kejadian, ya, pengadaan komputer, ya, saya beberapa puluh tahun yang lalu, komputernya bagus, mereknya sama, speknya sama. Ketika karena kami diberi tugas untuk mendampingi, kami di sini dengan orang-orang yang tadi menerima barang itu nggak ada yang tahu, PPK-nya nggak ngerti tentang spek komputer. Tapi karena kami menganggap ini penting, maka saya minta ahli komputer untuk didatangkan melihat speknya. Ya. Ternyata dibuka, isi dalamnya itu ternyata apa? Bukan branded, bukan branded, tapi rakitan, Pak. Rakitan. Coba kalau waktu itu tidak ada kejaksaan, Pak, jadi tersangka semua itu PPK-nya. Dinas juga jadi tersangka. Kadisnya tersangka karena dia mengeluarkan uang, PPK mengeluarkan uang, speknya berbeda. Waktu itu, Pak, kalau dibiarkan begitu, lihat mereknya sama, bentuknya sama semua. Dibuka pertama langsung muncul Toshiba. Karena komputernya Toshiba, muncul Toshiba. Karena saya bukan ahli komputer, PPK bukan ahli komputer, KPI Dinas bukan ahli komputer, saya hubungi teman di provinsi. Ada ahli komputer, nanti saya bayar ongkosnya ke sini. Nanti saya bayar, kasih uang jalan lah. Nggak seberapa kita kasih. Datang, tolong buka isinya di dalam. Karena dia ahli dibuka, langsung ketawa, Pak, ini rakitan, Pak. Rakitan. Itulah gunanya ada pendampingan, Pak. Jadi oleh karena itu kita, Pak, ketika Bapak ragu-ragu, jangan segan-segan, ini ada pakai jari. Kami memang diberi tugas oleh negara. Dalam Kepres kami sudah ditegaskan, dari Undang-Undang Kejaksaan juga dijelaskan bahwa jaksa diberi wewenang untuk melakukan pendampingan terhadap proyek-proyek. Jika itu adalah proyek strategi nasional, maka Asintel yang turun juga. Karena di situ tentang gangguan, hambatan dan tantangan yang terjadi di daerah bisa lewat intelijen akan kita selesaikan. Jika ada gangguan, hambatan, contoh ketika kami di Jawa Tengah diberi mendampingi suatu proyek, ketika mau masuk masyarakat sudah mengklaim itu tanahnya, maka yang bersangkutan tidak bisa bekerja karena kita membangun, masyarakat ada di situ. Kita yang maju, intelijen masuk, diberikan penyuluhan hukum dan sebagainya. Ini masyarakat keluar, oke, silakan kerja. Jadi tidak ada masalah. Jadi solusinya, ya kalau Bapak, memang terkadang tidak semua orang yang ada niat korupsi tapi bisa terjerat dengan korupsi. Seperti tadi, orang yang tiap tahun diberi penghargaan sebagai pegawai teladan, tiba-tiba terjerat hukum. Kenapa? Ketika mereka diberikan kepercayaan melakukan suatu pekerjaan, mereka tidak jarang ke lapangan, tidak pernah, bahkan sama sekali tidak pernah turun ke lapangan untuk melihat, mengawasi proyek tersebut. Dia ada PPK. Kok bisa PHO tanpa melihat kejadian di lapangan, hanya di atas kertas saja tanda tangan? Tupoksinya nggak tahu seperti apa. Memang jujur, tapi merugikan negara, dan yang diuntungkan adalah rekanan yang mengerjakan barang itu, karena dapat untung banyak, karena dimainkanlah semua lah, speknya dimainkan, volumenya dimainkan, dia untung. Kita nggak punya apa-apa tapi terjerat ikut bersama-sama. Junto 55, apa boleh buat? Masuk sekolah juga. Oleh karena itu mohon, ini
Buat saya pencerahan aja. Ke depan harus hati-hati kita. Kalau Bapak ragu ada kejaksaan, ada datunya minta turun. Bapak dari awal boleh, dari perencanaan boleh. Atau sementara bekerja Bapak bisa minta bantuan. Atau ketika barang mau datang, Bapak nggak apa-apa minta bantuan. Pak Jaksa tolong dulu, Jaksa Pengacara Negara supaya mendampingi kami. Ini saya mau terima barang, nanti takut saya barangnya kasih dengan spek. Bapak bisa dibantu, nanti jaksanya yang tahu seperti apa yang harus mereka lakukan. Sehingga nanti kita bekerja juga aman, ya. Kita juga paling suka dipanggil-panggil oleh kejaksaan atau kepolisian. Apalagi Pak pengadilan ada, kalau ada masalah ya terus ke pengadilan. Jadi itulah mungkin harapan saya ke depan, kita sama-sama. Kalau ada apa-apa ragu, tanyakan Pak, komunikasi. Jangan Bapak tidak tahu, mendiamkan. Nanti salah, tambah besar. Ketika ada sedikit, ketika ada masalah sedikit, cepat laporkan ke Pak Bupati, Pak Wali Kota, atau Pak Asisten, Sekda, atau nanti beliau yang menyampaikan apakah perlu kejaksaan turun atau bagaimana. Sebelum terjadi apa-apa. Ya. Kasihan nanti kalau seperti tadi yang contohnya yang saya bilang tadi ini, itu bisa terproses semua. Oleh karena itu sama-sama lah kita, oleh karena itu kami juga memang diberikan kewenangan oleh kejaksaan, oleh undang-undang untuk membantu. Jangan sampai terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Ya, mudah-mudahan karena ini, maaf, waktunya juga saya harus ke Pasaman Barat, waktunya mepet, dan insya Allah kalau ada apa-apa nanti Pak Gubernur untuk beberapa saat kemudian, akan tinggal beberapa lama lagi Pak Gubernur akan mungkin fokus ke Pak Bupati. Salah kemana ini doa ya. Biasanya kalimat itu ada doa, mudah-mudahan insya Allah ke depan. Pak Bupati beberapa bulan lagi ke depan akan meninggalkan jabatan Bupati, ada Pak Wakil Bupati dan sebagainya. Kita sama-sama lah. Jadi teman-teman para negari jangan sungkan. Ada apa-apa sebelum terjadi, seperti tadi sebelum terjadi apa-apa, laporkan, tanyakan. Jangan Bapak tidak tahu, diamkan, akhirnya bisa terjadi apa-apa. Komunikasi, silaturahim perlu, itu bagus semua. Tidak perlu silaturahim bahwa kita harus membawa apa-apa, nggak perlu. Kami di kejaksaan siapa? Tupoksi kami ada. Ya. Tugas pokok kami memang seperti itu, mengantar. Sama-sama lah, kita coba komunikasi, ada apa-apa kita bicarakan dengan baik, sehingga akhirnya nanti tidak terjadi apa-apa. Sepanjang masih bisa diperbaiki, nanti kita perbaikilah. Nggak masalahnya. Ya, sebelum PHO terjadi, masih ada jalan untuk kita perbaiki. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf mungkin sedikit ada hal-hal mungkin dalam penjelasan kami sedikit agak kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ini semata-mata hanya ingin memberikan sedikit pencerahan, seperti tadi Pak Bupati menyampaikan segala pencerahan. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini bisa lebih kita ke depan lebih hati-hati, ya, lebih banyak harus belajar, ya, lebih banyak harus saling ada komunikasi dengan satu sama lain, sehingga harapan kita jangan sampai terjadi nanti suatu pekerjaan yang pertama tidak sampai ke masyarakat hasilnya, yang kedua kita juga bisa sekolah, ya, yang ketiga menjadi ganjalan ketika kita tidak melaksanakan tugas terpanggil oleh si stasi A, si B, sehingga juga kita tidak enak untuk dengar. Ya, harapan saya mudah-mudahan kita bisa kerja dengan baik, sehingga tanggung jawab kita sebagai aparatur sipil negara bisa dilaksanakan dengan baik. Insya Allah, tanpa ada sesuatu hal-hal yang dapat menjadikan kita ke depan, ya, menjadi ASN yang dapat dikategorikan sebagai ASN yang tidak bertanggung jawab dan cacat dalam melaksanakan tugas. Hanya itu mungkin yang saya ingin sampaikan. Nanti mungkin perlu nggak ada tanya jawab ya waktunya. Dan kita lihat aja lah. Mudah-mudahan kalau dia mau ada sedikit sampaikan nggak apa-apa, masih ada waktu ya. Mungkin hanya itu Pak Bupati. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kajati yang kami hormati. Mungkin karena waktu saya ingin mungkin memberikan penekanan lah apa yang disampaikan oleh Pak Kajati tadi. Pertama, ya, korupsi itu terjadi mulai dari perencanaan sampai karena lemahnya pengawasan kita.
Itu poinnya. Mulai dari perencanaan itu, HPS yang tidak menjadi acuan kita misalnya, atau markup terjadi dimulai dari perencanaan. Termasuk lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan. Itu yang saya tangkap dari apa yang Pak Kajati sampaikan. Kemudian kelemahan kita tidak mau menguasai apa yang menjadi tugas dan fungsi kita atau job description kita itu apa. Misalnya selalu PPTK apa, ini harus kita jalankan. Jangan nantinya kita percaya saja. Termasuk sampai ke PHO tadi. Tadi kan kita dengar barangkali ada komponen misalnya yang memang di luarnya sama mereknya dengan kontrak, tapi sekali dibongkar ke dalam, ya, terutama misalnya di komputer ini yang biasa, ini tidak sesuai rakitan dan seterusnya. Jadi ke depan perlu kita mendalami apa yang menjadi tugas fungsi kita masing-masing. Ya, kepala dinas apa, PPTK apa, dan seterusnya. Kemudian tadi Pak Kajati juga menyampaikan kepada kita, yang bisa saya tangkap ini sebenarnya sudah berjalan Pak Kajati, pendampingan dari kejaksaan ini sudah kita jalankan, MOU juga sudah ada baik dalam perkara tata usaha negara maupun proyek-proyek strategis yang sifatnya lokal ya Kajati. Ya, mungkin strategis nasional tidak ada di Pasaman, tapi strategis kabupaten ada. Ini kita juga sudah minta pendampingan juga dari kejaksaan. Jadi terima kasih Pak Kajati, Pak Wali Nagari kita juga terus belajar, ya, yang tidak tahu supaya kita tahu apa yang menjadi tugas kita, tidak percaya saja, tidak ada pekerjaan itu yang orang langsung pintar itu tidak, ya dengan belajarlah kita, insya Allah akan bisa memahami tugas fungsi kita. Itu juga kepada Kepala OPD, betul itu disampaikan Pak Kajati tadi, Pak Bupati itu tidak serba tahu dia. Betul sekali itu Pak Kajati, terutama regulasi, PP dan lain sebagainya itu tidak tahu. Biasanya dalam telah staf itu kan saran. Jadi sehingga saya suka Pak Kajati dalam disposisi saya, mungkin Pak Obud nanti juga, ya kita setuju saran sepanjang sesuai dengan ketentuan yang ada. Kalau di luar ketentuan ya kembali pisaunya ke OPD. Ya begitu Pak Asintel, saya mendisposisi begitu biasanya. Saya setuju saran sepanjang sesuai ketentuan. Nah, karena ketentuan ini tentu orang-orang teknis lah yang tahu. Bupati, wakil bupati ini kan pejabat politik. Kita bukan pejabat karir. Nah, jadi saya kembalikan tentu biasanya dalam disposisi itu Pak Kajati saya selalu berdisposisi setuju saran sepanjang sesuai dengan ketentuan yang ada. Ya kalau tidak sesuai tentu yang sarannya itu kan salah Pak Sindal. Ya kembali pada mereka. Artinya bukan artinya melempar tanggung jawab Bupati, tidak. Ya, OPD itu harus betul-betul paham itu, regulasi yang menyangkut dengan apa yang dia sarankan kepada pimpinan, pada usernya. Saya pikir itu kuncinya. Jadi tidak kan sembarangan. Nah, jadi kalau ada yang asal bapak senang seperti itu tidak benar itu. Ya harusnya staf kepala OPD itu memberikan saran yang benar dalam artian sesuai dengan aturan regulasi yang ada. Ya Pak Kepala OPD itu kira-kira pesan Pak Kajati tadi. Karena Bupati itu tidak orang karir, secara teknis pasti dia tidak menguasai itu. Itu barangkali. Terima kasih Pak Kajati atas saran masukan yang tentu sangat berharga bagi kami di Kabupaten Pasaman, baik Kepala OPD, Pak Camat, Pak Wali Nagari, untuk terus bekerja. Satu lagi poinnya saya tangkap tadi, bekerja itu harus dengan hati, ya, dengan niat, dengan nawaitu kita. Kalau dengan niat baik, ya, regulasi menjadi acuan kita, aturan, mudah-mudahan selamat. Ya, kita tidak terjebak dalam kesalahan-kesalahan yang pada akhirnya berurusan dengan hukum tadi.
Itu barangkali yang bisa saya tangkap apa yang disampaikan Pak Kajati tadi. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya pertemuan yang singkat ini. Sebenarnya kita mau nanti mungkin kita ada pertemuan di Padang ya Pak Rizal ya. Ada Pak. Kalau nanti mungkin Pak Kajati, Pak ya kita undang juga nanti Pak. Di Padang nanti ada narasumber Pak dari Kejaksaan Tinggi nanti Pak Asinter. Tanggal berapa rencana Pak Rizal? Ya, jadi nanti kita libatkan juga dari Kejaksaan Tinggi. Kalau Pak Kajari sudah sering tuh narasumbernya Pak. Dari Kejati lagi kita minta nanti barangkali. Demikian barangkali, terima kasih Pak Kejati atas kunjungannya di Kabupaten Pasaman, pencerahan yang telah dilakukan kepada kami. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, pasti ada manfaatnya bagi kami di Kabupaten Pasaman. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Bapak Bupati Pasaman, sebelum kita lanjutkan makan siang bersama pada momen kunjungan kerja Bapak Kajati ke Ranah Saiyu Kabupaten Pasaman ini akan menyerahkan cenderamata sebagai ungkapan kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Pasaman. Untuk itu kami silahkan kepada Bapak Kajati dan juga Bapak Bupati Pasaman mengambil tempat. Terakhir, dalam kesempatan tersebut, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Asnawi SHMH juga menyerahkan plakat adiaksa kepada Bupati Pasaman sebagai kenang-kenangan, dan sebaliknya Beni Utama juga menyerahkan plakat lambang Pasaman kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Sekian reporter Anda, Karno Iryas melaporkan.